Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sestia Putri Sukma dengan NIM 203110196. Saya dari tingkat 1B dengan program studi D3 Keperawatan Padang. Di sini saya akan membuat video mengenai sistem respirasi, yaitu tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, yang pertama, apakah itu sistem respirasi? Sistem respirasi atau pernapasan adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengurangi jumlah karbon dioksida dan asam karbonat sebagai penghasil ion H+. Yang kelima, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Yang keenam, sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ atau alat pernapasan. Organ atau alat pernapasan merupakan bagian dari saluran pernapasan yang sangat vital bagi kinerja dan keaktifan saluran pernapasan itu sendiri. Alat pernapasan yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Proses pernapasan yang terjadi pada hidung yaitu udara akan masuk ke dalam hidung dan akan disaring oleh rambut-rambut halus. Kemudian, udara tersebut akan dilakukan penyesuaian suhu, kemudian diatur juga kelembabannya oleh lapisan lendir dalam hidung. Bagaimanakah fungsi dari hidung ini? Yang pertama yaitu menyaring partikel yang dilakukan oleh rambut-rambut halus. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mematikan kuman yang masuk bersama udara oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa. Yang keempat yaitu sebagai indera penciuman. Alat pernapasan yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan, yaitu untuk saluran pernapasan, dan rongga mulut ke kerongkongan, yaitu untuk saluran pencernaan. Alat pernapasan yang ketiga yaitu laring. Pada laring terdapat katup epiglotis. Pada saat kita menelan makanan, katup epiglotis akan menutupi laring, sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada saat kita bernapas, katup epiglotis akan membuka sehingga udara akan masuk ke dalam laring lalu menuju ke tenggorokan. Fungsi laring yaitu melindungi saluran yang berada di bawahnya dengan cara menutup secara cepat, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Pada laring mengandung pita atau kotak suara. Alat pernapasan yang keempat yaitu trakea. Trakea merupakan saluran dengan panjang 9-11 cm yang terbentuk dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagaimanakah fungsi dari trakea ini? Yang pertama, menyediakan akses saluran pernapasan. Yang kedua, mencegah benda asing yang masuk ke dalam paru-paru dengan menggunakan silia yang mendorong benda asing tersebut supaya keluar berupa dahak dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru agar tetap normal. Alat pernapasan yang kelima yaitu bronkus. Setelah melewati trakea, udara akan masuk menuju ke bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Alat pernapasan yang keenam yaitu bronkiolus. Setelah melewati bronkus, udara akan masuk menuju ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Alat pernapasan yang terakhir yaitu alveolus. Dinding alveolus mengandung kapil darah. Alveolus yaitu berupa kantong-kantong kecil yang mirip anggur yang jumlahnya sangatlah banyak yang dapat memperluas permukaan yang digunakan untuk pertukaran gas. Di alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen akan diikat oleh hemoglobin dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ pernapasan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pernapasan internal dan eksternal. Yang pertama, pernapasan eksternal. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, maka udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung oksigen akan diikat oleh darah lewat difusi. Pada saat yang bersamaan, udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernapasan eksternal. Yang kedua, yaitu pernapasan internal. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan internal, darah akan masuk ke dalam jaringan tubuh, di mana oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya yang pertama yaitu fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume udara membesar, tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Fase yang kedua yaitu fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berrelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam rongga tubuh lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara keluar dari paru-paru. Kemudian yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut ini menggunakan otot diafragma. Mekanismenya yang pertama fase inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi. Otot diafragma berrelaksasi, diafragma akan cekung ke arah rongga dada, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan ini dapat terjadi seperti TBC atau tuberkulosis, pneumonia, influenza, emfisema, asma, dan lain-lain. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai sistem respirasi. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengarnya, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.